Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Yolanda Agustina dan rekan saya Ulfa Hasanatul Fitri akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktek penyusunan perencanaan pembelajaran. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Ulfa. Kepada Ulfa, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perencanaan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada silabus. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP membuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK yaitu standar kompetensi, KD kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap kali pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada komponen RPP yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Kelima yaitu ada materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh itu ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Selanjutnya itu yang ke-8 ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang ke-9 yaitu kegiatan pelajaran yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. 10 yaitu penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang terakhir yaitu ada sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Ulfa. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri yaitu mengenai prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Yang ketujuh, perencanaan evaluasi dan pengembangan.
Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.